Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hesti Mustika Ati MPD dan teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya Alifa Ardilia, Saya Sifa Aulia, dan saya Zahra Rehana. Sebelum melanjutkan pada materi, kami akan melakukan ice breaking yang dipimpin oleh Sifa Aulia. Oke, baik teman-teman, sebelum kita melanjutkan materi presentasi, alangkah baiknya kita melakukan ice breaking. Yeay. Oke, tepuk semangat. Semangat aye. Oi oi. Oi oi. Zoo. Tepuk bersatu kali, berdua kali, bertiga kali, berkali-kali, berciki. Oke teman-teman, setelah kita melakukan ice breaking, kami akan mempresentasikan materi yang berjudul penilaian dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Zahra Rehana. Oke. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai penilaian dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama ada jenis dan sistem penilaian. Jenis dan sistem penilaian terdiri dari 5. Yang pertama ada penilaian formatif, penilaian sumatif, penilaian diagnostik, penilaian selektif, dan penilaian penempatan. Yang pertama, penilaian formatif. Penilaian formatif yaitu penilaian yang dilakukan dengan bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua, ada penilaian sumatif. Penilaian sumatif merupakan aktivitas penilaian yang ditujukan kepada siswa untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran. Adapun yang ketiga, yaitu penilaian diagnostik, yaitu merupakan bentuk pra-penilaian di mana guru dapat mengevaluasi kekuatan. Yang keempat, ada penilaian selektif. Penilaian selektif itu penilaian yang bertujuan untuk keperluan seleksi. Contohnya yaitu berupa tes atau ujian untuk masuk ke sekolah-sekolah tertentu atau sekolah-sekolah favorit. Adapun yang kelima, yaitu penilaian penempatan, yaitu penilaian yang ditujukan untuk mengetahui keterampilan prasyarat yang diperlukan bagi suatu program belajar dan penguasaan belajar seperti yang diprogramkan. Adapun berikutnya yaitu mengenai sistem penilaian. Sistem penilaian terbagi menjadi 2, yaitu sistem penilaian acuan patokan atau PAP dan sistem penilaian acuan norma atau PAN. Penilaian acuan patokan atau PAP adalah penilaian yang mengacu pada tujuan pengajaran atau indikator hasil belajar. Kemudian penilaian acuan norma atau PAN adalah penilaian yang mengacu kepada rata-rata kelompoknya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sifa Aulia. Oke, baik, selanjutnya ada pengembangan tes acuan patokan dan tes acuan norma. Dari segi isi, TAP dan PAN lebih banyak memiliki persamaan daripada perbedaan. Kedua macam tes itu pada hakikatnya hanya didasarkan atas perbedaan cara menafsirkan skor yang dihasilkan. Penilaian dengan tes bahasa. Penilaian dalam pembelajaran bahasa Indonesia dapat dilakukan melalui tes bahasa. Hakikat dan sasaran tes bahasa, keterampilan berbahasa dibagi menjadi 2, yaitu ada komponen berbahasa meliputi dan ada keterampilan berbahasa meliputi. Untuk kompetensi berbahasa meliputi itu ada 3, ada kompetensi bunyi bahasa, kompetensi tata bahasa, dan kompetensi kosakata. Untuk keterampilan berbahasa meliputi 4. Yang pertama ada keterampilan menyimak, yang kedua keterampilan berbicara, yang ketiga keterampilan membaca, dan yang terakhir yaitu yang keempat keterampilan menulis. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh Alifah. Selanjutnya yaitu ada pendekatan tes bahasa. Pendekatan tes bahasa itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada pendekatan tradisional, yang kedua ada pendekatan distrek, yang ketiga ada pendekatan integratif, yang keempat ada pendekatan pragmatif, dan yang kelima ada pendekatan komunikatif. Yang pertama, pendekatan tradisional. Jadi pendekatan tradisional itu dalam tes bahasa diselenggarakan tanpa mengacu kepada teori kebahasaan tertentu. Bahan yang digunakan dalam tes bahasa merujuk pada karya sastra dalam bentuk tes,
yang banyak dipakai adalah terjemahan dan menulis esai. Itu sebabnya pendekatan tradisional disebut juga terjemahan dan menulis esai. Yang kedua ada pendekatan distrek. Dalam tes bahasa pendekatan distrek ini, satu bentuk tes dimaksudkan untuk mengukur tingkat penguasaan terhadap satu dan hanya satu jenis kemampuan berbahasa atau komponen bahasa. Contohnya yaitu tes yang menyimak, tes berbicara, tes membaca, tes menulis, dan juga tes bunyi bahasa, tes tata bahasa, dan tes kosakata. Yang ketiga, ada pendekatan integratif. Tes bahasa pendekatan integratif dilakukan pengukuran penguasaan dan kemampuan berbahasa atas dasar penguasaan terhadap gabungan antara beberapa bagian dari komponen-komponen bahasa dan kemampuan bahasa. Yang keempat itu selanjutnya ada pendekatan pragmatif. Pendekatan pragmatif itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, mengaitkan bahasa dengan penggunaan senyatanya. Yang kedua itu menekankan kaitan antara kebahasaan dan non-kebahasaan dalam penggunaan bahasa seutuhnya. Nah, contohnya itu ada bentuk tesnya yaitu dengan cara dikte dan tes close yang selalu menggunakan wacana yang mengandung konteks, bukan semata-mata kalimat lepas dan kata-kata yang lepas. Yang terakhir, yang kelima, ada pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif itu mendasarkan pandangannya kepada penggunaan bahasa dalam komunikasi sehari-hari. Pendekatan komunikatif hampir sama dengan pendekatan pragmatif yang mementingkan peran konteks. Tetapi, pendekatan komunikatif lebih memperluas unsur konteks dengan memperhatikan unsur-unsur yang mengambil bagian dalam terwujudnya komunikasi yang baik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.